Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Ibrani pasal 7, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Melkisedek memberkati Abraham karena ia lebih tinggi daripada Abraham. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 13. Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek supaya tercapai kesempurnaan. Kesimpulannya, Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi dan ia memberkati Abraham ketika ia kembali dari mengalahkan raja-rajanya. Dia juga raja kebenaran, raja Salem, dan tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Ialah berarti Yesus Kristus. Dia dapat persepuluhan dari Abraham. Itu berarti bahwa ia lebih tinggi daripada Abraham. Tuhan mendirikan Yesus sebagai imam besar untuk hal yang imam besar keturunan Harun tidak layak tanggung jawab. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah adalah yang maha tinggi. Kedua, Yesus ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, bukan menurut peraturan Harun, supaya tercapai kesempurnaan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Melkisedek, imam Allah memberkati Abraham ketika dia kembali dari mengalahkan raja-raja. Arti namanya Melkisedek adalah raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersusila, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek yang bukan keturunan mereka mengemut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Kedua, Abraham memberikan sepuluhan dari segala rampasan yang paling baik. Itu menjelaskan bahwa Abraham lebih rendah daripada Melkisedek yang memberkatinya. Dan Melkisedeknya lambangkan Yesus Kristus. Dan bukan yang penting Melkisedek, pentingnya Yesus Kristus yang menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Jadi aplikasi hari ini, pertama, percayalah bahwa Yesus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek dan memberitahukan arti itu kepada sesama dan jemaat. Kita harus memberitahukan tentang itu. Daripada hukum Taurat, daripada imam-imam, daripada siapapun, Yesus lebih penting, lebih besar, dan dia lebih layak. Kedua, memberkati sesama dan jemaat dalam nama Yesus dengan percaya akan diberkati oleh Yesus. Hanya memberkati Tuhan dan memberkati Yesus kepada kita. Jadi praktik hari ini, memuliakan nama Yesus sebagai imam besar yang menurut peraturan Melkisedek. Dan memuliakan namanya daripada nama siapapun. Baik nama-nama tokoh Alkitab maupun nama-nama tokoh dunia terkenal siapapun. Melkisedek juga tidak boleh mementingkan daripada Yesus Kristus. Bagi kita, nama yang paling atas bagi kita, nama yang hanya dimuliakannya Yesus Kristus. Jangan lupa dan hanya memuliakan Yesus saja. Inilah hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.